Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para kekasih Rasul, hamba-hamba pilihan, tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah supaya hambanya mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, hidup istiqomah dalam kebenaran, berhimpun dengan orang-orang yang saleh, terus meningkatkan kualitas iman. Allah perintah itu semua kepada kita, saudara-saudara, supaya di dunia hidup kita selamat, di akhirat jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah uswah kita semua. Makamnya hampir tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada Rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Khutbah Jumat paling-paling memakan waktu 20 menit, saudara-saudara. Saya mohon diperhatikan betul apa yang kita kaji. Semua khutbah itu, kata Nabi, komando duluan. Nabi ada memberikan sebuah pesan sederhana. Kalau ini diamalkan, saudara-saudara, kita akan selamat dunia akhirat. Saya masuki saja intinya. Pertama, kata Nabi, ittaqil maharima takun na'budan nas. Umatku, jangan suka makan barang haram. Hambaku yang sepanjang hidup pandai menghindarkan diri dari barang yang diharamkan oleh Allah, pasti menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam wawasan Islam, saudara-saudaraku yang saleh-saleh, makanan itu punya kaitan yang sangat erat dengan ketukunan ibadah manusia kepada Allah. Saya mohon maaf kalau sekali-kali saya bicara kasar. Bapak percaya, orang yang gemar makan barang haram tidak mungkin merasakan indahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya. Kalau Bapak sholat ini sujud, kita baca subhanallah rabbana bihamdika Allahumma ighfirli ya Allah ya Ghafurur Rahim. Atau barangkali malas pendek saja, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Pikiran kita lupa kita sedang sholat. Tolong periksa, bulan ini makan apa? Syarobah bahasanya. Asyik maksudnya kita berpelukan, bercinta dengan Allah. Kalau tubuh ini bersih. Itu sebabnya konsep rezeki dalam agama bukan banyak, tapi halal, thayyiban, mubarakah. Rizki kecil berkah, anak jadi sarjana saleh, rumah tangga sakan, hidup sehat, hidup kaya mafsadat. Kalau nggak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Cari rizki yang halal. Sekarang kalau barang haram mungkin mudah, bapak. Babi, darah, binatang yang mati tercekik, binatang mati tidak atas, itu mudah. Yang paling sulit sekarang perolehan rezeki. Berapa banyak orang berkata, jangan pun barang halal, yang haram pun susah dicari. Wawasan Islam tidak mengenal itu. Bersihlah hidup ini. Hidup bersih itu tenang, tentram, dingin, sejuk, indah, mempesona. Hidup dengan barang haram, saudara, tujuan hidup tidak pernah jelas. Gelisah, lara, nestapa, pilu, sedih, mimpi-mimpi buruk, tidak bisa tidur.
carilah rezeki yang halal supaya berkah hidup. Kalau itu pernah termakan, Nabi memberikan pesan dua, kata Nabi. Pertama, obati hati kamu dengan memperbanyak qiyamul lail, salat malam, tahajud. Saudara-saudara sejati dan tidaknya Islam seseorang bisa kita lihat suka tahajud tidaknya. 100 kali kita ngaku muslim, satu hari tahajud tidak pernah, iman kita cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tidak perlu diucapkan di hati pasangan. Saudara pulang kerja ini hari Jumat, besok kita libur, Minggu kita libur, baca zikir ini. Masuk mobil, driver start, baca zikir ini. Sampai rumah Allah itu aja. Wah, di jalan mobil kita tabrakan dengan trailer, dengan kontainer, kepala hancur, tangan hancur, tinggal badan dengan kaki dikubur bawah iman, masih bagus. Yang paling celaka kalau kita mati, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, dikubur iman tidak terbawa. Kalau itu la salam wala kalam, tamat kita jadi manusia. Yang kedua, saudara-saudara, warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Syukuri, warḍa, syukuri segala anugerah yang Allah berikan kepada kamu, hidupmu pasti jadi orang kaya di akhirat. Rizki sinonim kata anugerah. Dia bisa berbentuk materi, bisa non materi, materi. Rumah indah, sertifikat tanah banyak, mobil baru, uang di bank banyak, rizki. Tapi bapak-bapak jangan lupa kesehatan juga rizki. Apa arti kekayaan tanpa kesehatan? Allah memberikan hidup kita kaya raya, tiap tahun berangkat ke Penang operasi jantung, kok tambah? Atau Allah mentakdirkan kita jadi miliuner, triliuner, tapi Allah mentakdirkan kita kena penyakit kanker otak. Untuk apa harta? Syukur. Anak saleh rizki besar. Kalau pakai bahasa Quran, anak ghulamin halim, anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi, rizki besar. Kalau saudara-saudara punya anak saleh, saudara boleh hidup miskin. Anak saleh itu harta terbesar dalam hidup. Itu yang orang banyak lupa. Khatib baru melewati beberapa lama hari kelahiran teman-teman para sahabat mengirim buku. Ada sebuah buku karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama sufi dari Baghdad, pada halaman 243 tentang anak saleh. Ada seorang keluarga, ibu bapaknya tukang maksiat, anaknya saleh. Di akhirat kata malaikat, malik kau masuk neraka. Kata malaikat Ridwan, kau masuk surga. Anaknya bilang, ayah dan ibuku mana? Ayah dan ibumu berpisah sekarang. Kata dia, saya tidak mau ke surga. Masukkan ibu dan ayahku ke surga. Kata malaikat, apa mudahnya masuk ke surga? Ayah kamu tidak betul, orang tua kamu banyak berbuat maksiat. Kata anaknya, amal saleh berpindahkan ke orang tua. Akhirnya kedua orang tuanya masuk surga. Kata malaikat Ridwan, lalu kau mau ke mana? Anaknya berkata sambil senyum, aku mau ke surga. Kata malaikat, dengan apa kamu ke surga? Dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ke surga, kedua orang tuanya ke surga. Maaf kalau saya udah kata kasar dalam khotbah ini. Kalau bapak siang ini meninggal dunia, malaikat mencabut ruh kita, apa sudah punya anak macam itu? Anak Islam. Istri salehah, rizki besar. Yang disebut dalam hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Pendidikan yang diberikan seorang ibu menentukan langkah anak ke surga atau ke neraka. Rizki besar. Masyarakat marhamah, masyarakat yang sering tolong menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai, rizki besar. Bukan masyarakat yang saling fitnah gersam. Saya ingin menambahkan barangkali sedikit, khutbah tidak mungkin rinci. Saudara tahu zina itu bahaya besar. Dalam Al-Kabair 77 dosa besar, zina itu masuk ranking ke-34 dosa besar.
Saudara tahu fitnah? Fitnah itu dosanya di akhirat nanti sama dengan 63 kali zina. Tapi kita tidak pernah belajar fikih sosial. Yang kita pelajari cuma fikih ibadah. Taunya zina bahaya besar. Fitnah itu jauh lebih besar dari zina. Mendekati riba itu. Riba saya kira bapak-bapak banyak di bank tahu semuanya. Dosa riba paling kecil sama dengan menzina ibu kandung. Itu sebabnya riba sangat dilarang dalam agama. Seluruh sistem ekonomi akan hancur dengan riba. Ekonomi yang begitu. Yang ketiga, wahsin ila jarika takum musliman. Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitarmu, kamu pasti selamat, kata Nabi. Hidup ini saudara tidak boleh kibir, tidak boleh sombong. Sombong karena apapun. Sekarang banyak yang sombong karena ilmu, yang sekarang disebut kecongkakan intelektual. Sombong harta, sombong jabatan. Kalau kita sedang naik itu puncak pendakian itu penurunan. Tidak ada orang naik sampai di Mars, Jupiter, Uranus sampai ke Milky Way. Kamu sudah naik puncaknya gitu. Jabatan, setinggi-tinggi jabatan kita akhirnya kan pensiun. Apa yang mau kita sombongkan itu apa? Tidak ada. Kesombongan itu saudara jadi hijab antara kebenaran dengan kesalahan. Itu sebabnya orang sombong tidak pernah menerima nasihat orang. Dia merasa diri paling benar. Padahal dalam akidah Islam ya, di dalam Islam orang yang merasa diri paling benar, dia sedang mempersonifikasikan dirinya dengan Allah. Dalam akidah Islam, saudara, orang sombong itu musyrik. Tak boleh. Saya baca dalil. Bapak jangan pegang-pegang dada. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Umatku, pagi petang siang malam kamu ibadah, tetap kamu tidak bisa ke surga sepanjang di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Fir'aun, saudara. Fir'aun itu pemimpin saleh. Saudara kalau pergi umroh jangan langsung ke Mekah, masuk Jordan. Dan Ashabul Kahfi bukit Nebo ke Dead Sea. Dari Aqsa, saudara, masuk ke Egypt ke Mesir. Ada Egyptian Masjid. Lantai satu belok kanan, ada orang saleh di hadapan Allah. Itulah Ramses. Fir'aun kalau kita ngaji di masjid. Fir'aun raja Mesir, dia tidak makan kalau rakyat tidak makan. Fir'aun tidak tidur sebelum rakyat tidur. Kemana pemimpin sesaleh Fir'aun kita cari? Dunia bakhil melahirkan pemimpin sebaik Fir'aun. Tapi sombong betul. Fir'aun pemimpin sebaik itu pun ditenggelamkan ke laut merah karena sombong. Yang mengaku Tuhan menjadikan Yahudi jadi budak, membunuh wanita hamil yang secara jinukul mengandung laki-laki. Kata Allah, tenggelamkan ke laut merah. Diberikan syariat Musa dikejar. Hakikatnya bukan itu kehidupan semua. Iblis, apa yang kurang mulia iblis? Adam tidak pernah bertemu Allah. Jibril cuma terima wahyu, dibawa ke planet bumi. Satu-satu ayat. Iblis dialog dengan Allah. Semulia itu iblis. Yang bertemu Allah iblis Muhammad. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Semua kitab samawi sama, Jabur, Taurat, Bible, Quran. Iblis makhluk sombong. Saudara-saudara, tentang sombong harus saya tutup barangkali. Seluruh kesombongan akan berakhir dengan penderitaan, percaya. Percaya. Tak mungkin ada salah. Yang gampang. Wa habrin nas wa tuhibbi nafsik takum mu'minan. Cintai saudaramu seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Imanmu tambah lama tambah kokoh. Saudara, dalam agama jelas innamal mu'minuna ikhwah. Tiap orang yang satu akidah dengan kamu itu saudara kamu. Saudara-saudara satu ibu, satu bapak lain agama, rupanya cuma teman ngobrol di dunia saja. Jadi persaudaraan dalam Islam tidak ditentukan oleh kesamaan darah, tapi oleh kesamaan akidah. Satu ibu, satu bapak, lain agama, ya kita bersaudara cuma sampai ke liang lahat saja. Masuk barzakh, kita sudah tidak bisa sama-sama.
dan berpisah buat selama-lamanya. Bapak ditinggal keluarga, tidak usah nangis terlalu lama, tidak usah. Nangis silakan, Nabi pun nangis ditinggal Ibrahim. Kita ditinggal keluarga tidak perlu nangis terlalu lama. Sebentar kita ketemu di alam barzah nanti. Tapi kalau sudah agama, akidah kita berbeda, lepas segala-galanya. Yang terakhir, wala tuksidu dhahika fa inna kathratu dhahiki tumitul qalb. Umatku, kata Nabi, jangan suka lupa diri, tertawa, terbahak-bahak, bicara dengan sahabat, teman-teman kamu. Orang yang lupa diri akan mati nantinya. Biasanya orang yang lupa diri itu dua. Pertama, orang yang minum khamar. Man syaraba muskiran lam yaqbalullahu salatan 40 yawman. Hadis 3006. Umatku yang suka meminum minuman keras, kata Nabi, sekali minum maka sholatnya 40 hari 40 malam ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak bertanya, kok sholat yang ditolak? Kenapa tidak puasanya, hajinya? Kenapa tidak itu yang ditolak, sholatnya? Sholat itu tiang agama. Sholat imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau orang minum minuman khamar, sholatnya ditolak. Bukan sholatnya itu maksud tadi, seluruh amal salehnya, termasuk sholat ditolak selama 40 hari 40 malam. Itu mana hadis itu? Saya harus bicara apa, saudara? Itu sebabnya barang-barang hal itu sangat dimurkai dalam agama. Orang yang suka lupa diri, orang yang di hadapannya ada lawan jenis tangkap, zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin umat sholat tapi zina, kata Nabi. Kalau waktu sholat, kalau benar dia punya iman. Umatku sholat, ngaji tapi zina. Waktu dia zina, iman sedang diinjak-injak di keranjang sampah. Kalau mati kafir. Saudara-saudara, 5 pesan ini sederhana. Tidak perlu mengkerut-kerutkan kening mendengarkan khutbah. Saya tidak khutbah ar-radu ala dahri, sanggahan terhadap kapitalisme. Tidak itu saya khutbahkan. Atau al-ishtirkiyatul Islam, sosialisme Islam. Tidak itu saya khutbahkan. Ini soal yang simpel, tapi sangat dibutuhkan saya lihat di masyarakat kita sekarang ini. 5 saya khutbahkan. Hari ini kita belajar mengamalkan ini. Apabila malakul maut datang menjemput kita, dengan senyum kita akan berhadapan dengan beliau. Ruh kita jatuh seperti apa jatuh dari petik, dan di dalam pangkuan yang disayangi. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil hikmah dari apa yang saya khutbahkan, wahai para ahli fikih. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fastaghfirullah innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azim wal qaharil qadim wal ghafarir rahim alladhi 'azza tuhitu bil awham wa 'azza fa la yudrika ghayra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kita punya waktu 1,5 menit, saya manfaatkan baik-baik. Satu wajah kehidupan baru di kota-kota besar semacam Jakarta sekarang ini. Kita tahu persis berapa fluktuasi rupiah pada dolar. Kita juga tahu bagaimana naiknya harga kendaraan baru dan turunnya kendaraan-kendaraan yang second. Kita juga tahu sekarang tidak jelasnya harga-harga 9 kebutuhan pokok hidup kita sehari-hari. Kita tahu persis. Sudah tentu bukan itu yang saya khutbahkan, saya bukan ekonom. Yang saya ingin khutbahkan, kalau saudara-saudara sudah tahu persis seberapa persen naik dan turunnya harga-harga barang tadi, apa pernah bertanya pada diri, berapa persen naik dan turunnya harga diri kita hari ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa pernah ditanya? Kita sibuk bicara harga barang, tahu persis naik turun, kita tahu persis. Harga diri kita tidak pernah pelajari. Saya mohon maaf, saudara. Jangan-jangan semua kita hari ini tidak punya harga di hadapan Allah.
Kalau hidup tidak punya harga di hadapan Allah, tiba-tiba malaikat maut mencabut ruh kita, mengepak-ngepakkan sayapnya di udara. Bawa apa kita ke akhirat? Saya tutup dengan ini, saudara, menjelaskan tentang hadis itu. Kata Nabi, man ahabba ya'lam manzilata 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatu Allah 'inda. Umatku, kata Nabi, kalau kau ingin tahu berapa harga dirimu di sisi Allah, tanya saja pada dirimu, harga agama Allah dalam hidupmu itu bagaimana? Kalau Islam kamu anggap penting, kau penting di hadapan Allah. Gitu kata Nabi. Kalau Islam kamu anggap biasa-biasa saja, kamu berbiasa di hadapan Allah. And last but not least, kalau Islam dianggap sesuatu yang tidak bernilai, apalagi mencurigai, 1 sen kita tidak punya harga apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga agama Allah pada hidup kita? Itulah harga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing tidak. Saudara-saudara, kita tempatkan Islam di atas segala pandangan hidup kita. Kita ibadah berdasarkan dinul Islam itu. Dengan demikian kita akan berada pada posisi sentral, dan Allah akan menempatkan kita dalam jannah al-firdaus yang maha indah itu. Kesana saldo hidup hendaknya kita akan bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna min arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri ya Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar.